LGBT dalam Islam, dosa besar atau ujian ilahi, mencari titik temu tanpa menghakimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Topik LGBT dalam Islam seringkali menghadirkan ketegangan, baik di kalangan umat Islam sendiri maupun dalam dialog antar umat beragama dan masyarakat umum. Banyak yang terjebak antara dua kutub ekstrim. Satu sisi yang mengutuk secara membabi buta, dan sisi lain yang meminta penerimaan total tanpa batas. Padahal, Islam sebagai agama yang sempurna selalu mengajarkan keseimbangan antara prinsip dan kasih sayang, antara hukum dan hikmah, antara kebenaran dan pendekatan manusiawi. Dalam Al-Quran, kisah kaum Nabi Lut alaihissalam disebutkan berulang kali sebagai pelajaran keras bagi umat manusia. Perilaku homoseksual mereka disebut sebagai bentuk perbuatan keji, fahisyah, yang belum pernah dilakukan oleh umat sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu?" Quran Surat Al-A'raf ayat 80. Berdasarkan ayat tersebut dan kisah-kisah dalam Al-Quran lainnya, mayoritas ulama menyimpulkan bahwa hubungan sesama jenis termasuk dosa besar dalam pandangan Islam. Akan tetapi, ada hal penting yang sering kali terabaikan, bahwa Islam tidak hanya bicara tentang dosa, tetapi juga tentang cara menghadapi dosa dengan kasih sayang, pendidikan, dan bimbingan. Islam membedakan antara perbuatan dan pelaku. Seseorang yang jatuh dalam dosa tidak otomatis terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, dalam banyak hadis Nabi Muhammad SAW, orang yang paling banyak berdosa, tetapi kemudian bertobat dengan sungguh-sungguh, bisa menjadi lebih mulia di sisi Allah daripada mereka yang merasa dirinya suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri." Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Ketertarikan sesama jenis bisa menjadi ujian, sama seperti kecenderungan maksiat lainnya. Ada orang yang diuji dengan kecintaan berlebih pada lawan jenis hingga terjerumus ke zina. Ada yang diuji dengan kecintaan terhadap harta hingga korupsi. Dan ada pula yang diuji dengan kecenderungan terhadap sesama jenis. Ujian bukanlah bentuk kebencian Allah, tapi sarana untuk menguatkan hambanya yang bersabar dan berjuang menahan hawa nafsunya. Sebagian orang merasa, kalau memang saya diciptakan begini, mengapa harus disalahkan? Ini pertanyaan yang logis, namun perlu dilihat dari sudut pandang Islam. Dalam Islam, kecenderungan tidak sama dengan perbuatan. Memiliki keinginan menyimpang bukanlah dosa selama tidak dilampiaskan dalam tindakan. Ini sama halnya dengan orang yang punya kecenderungan mencuri, tetapi menahan diri karena takut pada Allah. Maka ia dihitung sebagai orang yang sabar dan mulia. Islam tidak pernah mendorong umatnya untuk saling menghakimi. Justru, Islam mengajarkan untuk saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Banyak orang yang mengalami kecenderungan LGBT mengalami luka batin, trauma masa lalu, atau pengaruh lingkungan yang buruk. Daripada menghukum mereka secara sosial, lebih baik kita hadir untuk menyembuhkan, memberi ruang dialog, dan membantu mereka menemukan jalan kembali kepada fitrah. Ulama-ulama besar seperti Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, dalam menghadapi segala bentuk penyakit hati dan nafsu. Maka, siapapun yang merasa memiliki kecenderungan menyimpang, seharusnya diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dengan bimbingan yang penuh kasih sayang, bukan cacian. Namun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini ada narasi global yang memaksa Islam untuk menerima praktik LGBT sebagai sesuatu yang wajar. Disinilah kita harus tegas membedakan. Islam menghormati setiap manusia sebagai ciptaan Allah, tetapi tidak melegalkan perbuatan yang bertentangan dengan syariat. Cinta dan empati tidak berarti kompromi terhadap prinsip akidah dan hukum Allah. Kita juga harus mengingat bahwa perjuangan spiritual seseorang sangat personal. Ada yang terbuka dengan kondisinya dan mencari bimbingan, ada yang terpuruk dalam diam. Tugas kita bukan menghitung dosa orang lain, tetapi membantu mereka keluar dari kegelapan.
Seperti Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menutupi aib saudaranya di dunia, Allah akan menutupi aibnya di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Wadah, penting untuk menekankan bahwa Islam membuka pintu taubat selebar-lebarnya selama nafas masih ada. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk dimaafkan, termasuk dosa dalam ranah seksual. Hal ini harus menjadi harapan, bukan pembenaran. Harapan bagi mereka yang sedang berjuang, bukan celah untuk terus terjerumus. Kita hidup di zaman yang penuh tantangan. Anak-anak muda dihadapkan pada narasi kebebasan tanpa batas. Maka umat Islam harus hadir, bukan hanya dengan dalil, tetapi juga dengan keteladanan, cinta, dan kehangatan dalam berdakwah. Jangan sampai mereka yang butuh bimbingan malah merasa lebih nyaman di luar Islam karena terus disudutkan tanpa ruang untuk pulang. Islam adalah agama fitrah. Ia datang bukan untuk menyiksa jiwa, tapi menyelamatkannya. Maka kita perlu lebih banyak menciptakan ruang aman bagi orang-orang yang sedang berjuang, termasuk yang sedang menghadapi ujian kecenderungan LGBT. Islam tidak mengajarkan benci, tapi mengajarkan arah pulang. Isu LGBT dalam Islam memang tidak bisa disikapi secara dangkal. Ia bukan sekadar label dosa atau tren sosial, tetapi juga menyangkut fitrah manusia, ujian spiritual, dan tantangan dakwah di era modern. Islam tidak pernah berubah dalam prinsipnya, namun cara penyampaian dan pendekatan kepada umat harus senantiasa bijaksana, lembut, dan penuh hikmah. Disinilah peran umat Islam diuji. Mampukah kita menjadi pembawa rahmat, bukan penghakiman? Menjadi pelita yang menuntun, bukan api yang membakar. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Pengampun, bahkan bagi mereka yang paling jauh sekalipun dari jalannya. Bukan tugas manusia untuk menentukan siapa yang masuk surga atau neraka. Tugas kita adalah mengajak, merangkul, dan menguatkan orang-orang yang sedang tenggelam agar tidak larut, agar mereka tahu bahwa harapan selalu ada. Sebab dosa sebesar apapun tidak akan mengalahkan rahmat Allah yang lebih luas dari langit dan bumi. Bagi mereka yang merasakan kecenderungan LGBT dan sedang berjuang melawannya, ketahuilah bahwa perjuanganmu itu mulia. Engkau sedang berjihad melawan hawa nafsu, dan jihad ini tidak mudah. Namun Allah melihat setiap tetes air mata, setiap usaha dalam diam, dan setiap kali engkau berkata, tidak, meskipun hatimu ingin menyerah. Jangan pernah merasa sendiri, karena Allah lebih dekat daripada urat lehermu, dan Dia tahu betapa berat langkahmu hari ini. Dan bagi kita yang berada di luar ujian ini, jangan pernah sombong atas ketaatan kita. Bisa jadi mereka yang sedang berjuang itu lebih mulia di sisi Allah, karena mereka melawan sesuatu yang tak kita rasakan. Jangan jadi penghalang taubat orang lain dengan cacian kita. Jadilah pintu pulang, bukan dinding yang mengusir. Jadilah seperti Rasulullah SAW yang penuh cinta, yang ketika melihat dosa, beliau menangis, bukan menghardik. Akhirnya, marilah kita sama-sama memahami bahwa setiap manusia sedang berada di perjalanan spiritualnya masing-masing. Islam tidak datang untuk menghancurkan mereka yang salah, tapi untuk menyelamatkan dan menuntun. Semoga kita semua, baik yang sedang jatuh maupun yang sedang berdiri, selalu diberi hidayah untuk kembali kepada fitrah yang suci dengan penuh cinta, iman, dan pengharapan.